Ada sisi di mana kita tahu bahwa untuk nge-growth this company yang dicari adalah jaringan. Alright, so produk market itu selalu menjadi perdebatan yang cukup sengit ya, yang luar biasa banget. Orang selalu berpikir kayak cari produk dulu. Kayak saya kemarin kan, oke, cari produk dulu nih Bonels by the way. Oke, cari produk dulu dan sebagainya. Well, di video kali ini saya pengen sharing ya perjalanan saya. Anda tahu sendiri kan, saya jualan suplemen. Guys, saya jualan suplemen dari tahun 99. Jadi produk gitu. Jadi awalnya memang dari produk dulu. Saya tahu marketnya karena saya nge-gym dari tahun 98. Udah nge-gym, udah pakai suplemen, udah tahu marketnya, udah tahu kebutuhannya, baru saya import suplemen. Ya, jadi kondisinya adalah waktu itu saya juga market dulu, bukan produk dulu. Jadi saya nggak ketemu produknya duluan gitu. So, market dulu. Nah, kemudian saya ngebangun bisnis saya dari tahun 99. Udah lama sih, udah 21 tahun ya, saya 22 tahun. Well, ada sisi di mana kita tahu bahwa untuk nge-growth this company yang dicari adalah jaringan distribusi, di mana saya bisa menjual suplemen saya sebanyak mungkin di Indonesia. Maka dari itu kita menemukan bahwa waktu itu, ini zaman belum online ya, tahun 99 men, tahun 2000, 2001, even Facebook aja belum ada. Gak ada sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, apalagi gak ada itu semua. Jadi benar-benar offline banget. So yang saya tahu adalah bahwa saya harus menjual ini ke tempat yang sebanyak mungkin. There is my growth engine, adalah akuisisi gym waktu itu. Sehingga kita memiliki tim untuk canvassing, untuk jalan, untuk datengin tempat fitness itu satu-satu. Pakai mobil, datengin satu-satu gitu. Bahkan saya sendiri ngelakuinnya sendiri. Waktu awal banget tuh saya sendiri. Sama papa saya kan ke jalan ke Bali berdua gitu, bawa peta. Boro-boro ada GPS gak ada peta. Muter-muter kebalik-balik begitu, ini jalannya belok kiri atau belok kanan, one way apa enggak, kita nggak tahu gitu, bener-bener ya manual banget zaman itu. Tapi begitu kita mengakuisisi begitu dan kita tahu bahwa ternyata growth omset saya akan naik ketika saya akuisisi gym waktu itu, kita akhirnya membentuk tim di 2004 2005 kita membentuk tim untuk akuisisi gym yang akhirnya at the end of the day kita memiliki growth tercepat. Karena kompetitor pada waktu itu kalau jualan suplemen itu masuknya ke mall. Jadi di kepala saya, orang nge-gym harus beli suplemen ke mall. Berapa sering ya orang ke mall ya? Saya bypass itu. Saya nggak mau jualan lewat mall, saya jualannya langsung ke gym. Ya orangnya di gym, butuhnya di gym. Kalau cari suplemen, kontak siapa? Personal trainer. Ya kita kontak personal trainernya atau gym ownernya untuk kerjasama. Nah itu membuat growth dari company saya itu naiknya 100% per month. Itu gila banget tuh. Itu di tahun 2004, 2005, 2006 itu bener-bener kayak lompatnya gokil banget. Makanya saya pensiun di 2007. Terus, habis 2007 pensiun, habis itu saya belajar digital marketing kan. Karena di rumah nganggur, gak ngapa-ngapain, so what gitu kan. So, ya saya harus cari something new gitu. Masih muda dan masih kepengen yang lain. Nah, tapi dari situ kita melihat ya, saya melihat bahwa ternyata saya udah punya 1,000 reseller lebih. Waktu itu manual men, bukan pakai Instagram terus siapa mau jadi reseller, gak kayak begitu, manual, nego satu-satu. Itu ada 1,000 something, saya lupa angkanya, 1,000 something gitu. So di sini saya makin menggambarkan ya, ada produk, kemudian di sini ada distribusi. Nah distribusi ini kita, kalau saya bilang adalah distribusi itu orangnya. Jadi ada produknya, ada orangnya. Ya, jadi kalau saya mikir, kalau saya punya jaringan distribusi kayak begini, di mana 1,000 orang lebih, maka enak dong kalau saya bisa memberikan menjual produk-produk lain di jaringan saya. Ini saya cerita by the way ya, ini bukan gimana, ini personal experience saya ketika saya belajar dulu. Jadi ketika saya berpikir bahwa di sini ada 1,000 plus, ini kan ada 1,000 plus ya. Yang di sini ada brand saya waktu itu Ultimate Nutrition. Gini, nutrition. Nah, saya berpikir bahwa dengan 1,000 plus saya bisa menjual apapun di situ karena saya punya jaringannya. Ya, saya mikirnya ini karena jaringan terkuat di saya. Brand lain tuh nggak punya jaringan segede ini waktu itu. Nah, akhirnya saya mengeluarkan yang namanya Java Prime. Ini di tahun 2012.
gitu. Saya memahami satu hal bahwa waktu itu saya mikirnya ini, kan saya selalu mengajarkan ya, terutama di DM Elite ya kemarin ya, itu ada namanya ini, kerangka berpikirnya adalah NECTS. Jadi NECTS untuk membuat kriteria untuk membuat sebuah bisnis besar itu adalah NECTS, yaitu need, kebutuhan market itu ada, yang ada orang yang mau beli dalam jumlah yang besar, bukan cuma kebutuhan 1-2 orang aja, tapi jumlahnya besar. Waktu itu orang nge-gym juga lagi naik daun banget. Kemudian ini E itu adalah entry. Jadi entry-nya susah atau enggak? Waktu itu cukup challenging karena harus import dan sebagainya. Nggak semua orang punya kemampuan untuk import, jadi saingannya nggak seheboh itu di tahun-tahun 99 gitu kan. Nggak gampang orang untuk import. Jadi saya udah import duluan. Entry-nya ini. Tapi, well yes, hari ini mungkin lebih gampang ya. Kemudian kontrol. Anda memiliki kontrol terhadap apapun yang Anda jual. Nah, problemnya adalah ketika saya punya Ultimate Nutrition ini, kontrol tidak di saya karena barangnya bukan punya saya. Ya, jadi ini oke, ini minus. Kemudian T itu time. Apakah saya bisa menjalankan bisnis ini tapi saya tidak harus di operational? Saya bisa pakai tim. Kalau misalkan saya adalah arsitek, saya harus gambar sendiri, berarti time-nya minus. Kalau saya adalah dokter gigi, yang saya harus operasi sendiri, harus ngebor sendiri, berarti time-nya minus. Tapi ini jualan kayak begini, time saya plus. Makanya saya bisa retire early 2007. Kemudian yang terakhir, kelima adalah apakah bisnis ini bisa di scale. Bisa ngelayanin 1 orang, bisa ngelayanin 10 orang, bisa ngelayanin 1000 orang, bahkan lebih. Ternyata bisa, gak ada masalah kan? Karena kita punya jaringan yang gede kayak begitu, ini plus gitu. Jadi minusnya cuma di sini. Minusnya ini cuma di sini aja, ini minus di sini nih. Nah, di sini. Maka dari itu saya ngebangun ini tahun 2012 dengan asumsi adalah karena saya punya problem di kontrol kan, bukan punya saya gitu. So, karena bukan punya saya bikin ini dengan asumsi lagi bahwa saya punya jaringan distribusi kok. Sehingga saya bisa kayak begini. Right? Saya bisa numpangin. It works, guys. Hipotesa saya benar sebagian. Apparently sebagian lagi salah. Kenapa? Karena ketika saya punya jaringan distribusi kayak begini, kita ngomong DNA sekarang. What is the DNA of my company? What is the DNA of my company? Saya baru belajar ini belakangan. Jadi saya awal-awal saya nggak paham. Saya merasa bahwa saya punya produk, saya punya jaringan distribusi yang besar. Alright, kita jual aja. Problemnya adalah DNA saya adalah this brand. This brand is my company DNA. Jadi company saya identik dengan brand Ultimate Nutrition. Denny Santoso is Ultimate Nutrition. Gitu. Itu problemnya. Yang menjadi masalah adalah company saya bukan company yang menjadi jaringan distribusi. Ini problemnya di sini. DNA company saya bukan company distribusi. That is my biggest problem. Sehingga ketika saya mengintroduce ini ke sini, berat. Karena orang lihat different brand. Strategi yang dipakai adalah strategi distribusi, bukan strategi building brand. Itu problemnya. Oke. Nah, sehingga tapi tetap aja ya, punya jaringan itu valuable banget kan. Karena kalau masih under Ultimate Nutrition, masih under the same brand, Ultimate Nutrition, kita jualan produk A, kita jualan produk B, kita jualan produk C, dan seterusnya, sampai berapapun, ini laku. Jadi di sini kan jadi kelihatan ya bahwa what is your company stand for? Apakah brand? Apakah distribusi? Banyak kok. Dan jadi reseller bisa gede nggak? Itu kan pertanyaan banyak orang. Jadi reseller bisa gede. Bisa men. Ada company-company yang memang specialize di reseller. Anda tahu Evermos misalkan? Anda tahu ada Tiga Raksa misalkan? Ada Jus-Jusan misalkan? Meskipun punya produk sendiri, sekarang mereka sudah masukin produk lain. Karena mereka sekarang stand for DNA-nya adalah jaringan. Jadi produk-produk lain tetap bisa masuk. Jadi bisa gede. Pertanyaannya adalah, kamu bisa gedein nggak? Kamu bisa eksekusi nggak? Ya kan, idenya ada semua. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Karena belajar dari, ini brand, ini distribusi. Kemudian ini Java Prime ini dikonekin ke situ, maka kemarin kurang kuat karena kita salah strategi. Harusnya pakai strategi brand di sini, harusnya pakai brand, tapi kita approach-nya adalah pakai strategi distribusi. Nah, ini kesalahannya di sini. Maka di tahun 2017 saya build bangun Bonels kan. Bonels gitu. Kita nggak pakai jaringan distribusi yang ada karena memang target marketnya beda. Bonels ini adalah target marketnya emak-emak.
So kita treat ini sebagai brand. Ini 2018, 2017 Desember sih sebenarnya sih. Itu baru kita luncurin, kemudian 2018 baru ini. So ini kita pakai strategi brand. Nah ini baru jadi nih. Desember kemarin, persis ya berarti ya 3 tahun, 2 tahun ya, 2008, 3 tahun ya, 3 tahun kita dapat investment. Kita mau scale gede banget. Sekarang ini kayaknya kita sudah ada di berapa? 3 atau 4 negara ya kita. Ini udah mulai dijual di 3 atau 4 negara. So, guys, remember ya, Anda mesti tahu nih, Anda mau mainnya di ranah mana. That's why Anda mesti ngerti bisnis, bukan cuma urusan produk. Produk tuh banyak, dari awal juga ada produk Ultimate Nutrition, ada Java Prep, ada Bonels, ada macam-macam. Produk itu gampang, strateginya ini loh yang Anda harus paham. Ini running the business itu juga mikirin ini. Bukan cuma jualan aja. Kalau jualan aja ya bisa, tapi kan mau sampai mana? Nah, oke, kita lanjut lagi sedikit teman-teman. Video ini udah lumayan. Kita lanjut sedikit. Karena saya believe bahwa kalau Anda bisa menguasai ini, bisa menguasai this thing, ya, distribusi. Kalau Anda punya jaringan distribusinya, dan Anda dikenal sebagai itu, maka ini pun ketika kita running Ultimate Nutrition, ketika punya produk ABCD, ini dimasukkan ke sini, apapun produknya, itu diterima sama market. Saking ini kan beda brand ya, kalau ini sama ini kan beda brand ya kemarin ya, jadi nggak bisa gitu. Nah, maka beranjak dari pemikiran itu, itulah alasan kenapa di tahun 2019, saya build Rebelio gitu. Jadi saya bermain di ranah brand udah pakai ini, saya bermain di ranah jaringan distribusinya, platformnya, itu ini juga udah. Jadi Rebelio itu adalah saya berpikir bahwa kalau kita bisa menguasai marketnya, maka jualan produk apapun bisa, asal produknya benar strateginya. Kayak tadi Ultimate Nutrition, kita ada kemarin tuh paling peak kita itu ada 100 SKU sebelum kita cut sih. Karena ternyata memang ada beberapa SKU yang memang slow moving ya. Kita ada 100 SKU, ada 100 jenis item. Kalau di inventory kita tuh ada 100 jenis item. Itu ya laku-laku aja, ada yang pelan, ada yang kenceng banget gitu sih. Intinya adalah produk gak pernah masalah. Kalau Anda cuma punya 1-2 produk sampai 10 produk, ya gak ada masalah gitu. Maka hari ini, kalau Anda ngomongin distribusi atau apapun itu, di sini, itu pasti namanya list building. Seberapa besar Anda memegang database dari customer Anda, sehingga ketika Anda punya produk baru apapun, Anda bisa kasih tahu mereka. Dan kalau misalkan di sini Anda punya 100.000 gitu, terus Anda punya produk baru, produk C, dan Anda kasih tahu ke mereka di sini, kalau 1% beli, itu udah berapa? 1% beli itu 1.000 loh. Kan Anda instan 1.000 gitu. Ya udahlah, 0,1% kecil-kecilan. Itu udah 100 loh beli. Orang ditembak sekali begitu 100 yang beli. It's huge man. Gede loh. Daripada Anda iklan satu-satu. Ini gak pakai iklan. Anda tinggal broadcast doang. Gak pakai kayak satu orang di sini harus ngiklan berapa 50.000 rupiah untuk dapetin satu pembeli gitu. Mahal. Bayangin aja kalau Anda daripada ngabisin ini dikali 100 itu udah berapa? 5 juta gitu. Anda menghemat 5 juta. Ya, jadi my goal adalah distribusi atau orang, market atau traffic itu kita pegang. Anda pegang. Dengan Rebel itu Anda bisa membangun your own traffic. Ya, jadi begitu Anda pegang, maka produk apapun yang dicari oleh mereka, Anda tinggal tempelin aja. Alright. Oke, kurang lebih itu. So, video kali ini, ya ini perjalanan saya sih. Saya belajar itu dari pengalaman lama. Coba kalau ada yang ngasih tahu saya kayak begini. Wah, kalau ada yang ngasih tahu kayak begini dari awal, saya punya strategi yang pasti akan berbeda yang saya jalankan. Dan of course hasilnya akan berbeda. Sayangnya nggak ada yang ngasih tahu. Zaman dulu, mentor dan sebagainya, YouTube, nggak ada gitu. Hari ini kan enak banget ya. Ada YouTube saya, ada YouTube yang lain, ada pelajaran yang lain, ada belajar list building, tinggal ke listbuildingmastery.id. Simple, zaman dulu gak ada belajar sendiri kayak begini. Man, I wish I know. Ini kalau misalkan saya harus ngomong ke diri saya 20 tahun yang lalu, saya akan ceritain ini. Sesimpel ini aja. Hasilnya beda banget, man. Alright, so thank you so much for watching this video guys. I'll see you in the next video. Bye-bye.